siapapun audiens yang mungkin artinya tertarik, yang ingin merubah sebuah kondisi, mungkin terpuruk, mungkin apa, mungkin ingin lebih menarik, lebih berwibawa, lebih berpengaruh, segala macam, maka saya undang, mumpung masih gratis. Setelah ini, kami akan membuka kelas dan itu berbiaya mahal. Nggak ada murah. Kenapa yang dirubah adalah nasib Anda. Dad, selepas ritual pembukaan portal di Anyer ya, hampir 2 bulan kemarin kalau nggak salah itu. Ya, sekitar itu sekitar kayak 2 bulan. Jadi banyak yang DM ke gue. Pertanyaan yang paling banyak sampai itu adalah intinya begini, dapatkah ritual ini, artinya kan gue menyampaikan pertanyaan nanti lo yang inilah yang menjawabnya. Apakah ritual ini bisa dilakukan di tempat lain? oke, bisa. Dengan syarat, misalkan ada syarat tertentu mungkin atau apa mungkin. Sebenarnya nggak ada syarat-syarat khusus sih. Lebih ke syarat mungkin operasional, kan? Lebih ke situ ya. Lebih ke sana. Atau mungkin ada tempat-tempat yang menurut dari dari penglihatan lu secara ilmuwan lu lah ya. Ada syarat-syarat tertentu mungkin di tempat-tempat semacam yang harus bagaimana. Satu, Atau mungkin nggak juga? peserta harus tahu bahwa mereka yang sebenarnya lebih perlu tahu bahwa tempat itu kalau orang mengatakan wingit, kan? Kalau orang mengatakan bahwa tempat itu serem. Jadi si peserta itu yang harus tahu. Kenapa? Karena mereka yang akan masuk ke dalam diri. Bukan kita. Kalau bagi kita sendiri sebenarnya tempat dimanapun, cuma ya itu tadi ya beberapa syarat khusus ya tempat itu ya beberapa ini supaya masuk ke dalam dimensi itu, satu bahwa tempat itu angker menurut mereka, itu yang paling penting. Kenapa? Karena seninya di sana. Karena ketika tempat itu angker, ketika tempat itu wingit atau tempat itu serem, ya kan, orang-orang lebih cepat masuk ke dalam dimensi sakral. Dalam bahasa lu kan sakral state. Sakral state berarti kan berada dalam kondisi sakral. Itu kondisi sakral itu kondisi yang sangat luar biasa. Itu kombinasi segala hal mulai dari rasa takut segala macam. Kenapa? Karena manusia biasanya selalu menghindar dari rasa takut. Jarang sekali manusia dengan sengaja untuk melewati rasa takut tersebut. Artinya berada di dalam rasa takut tersebut dan melewati itu ya jarang sekali terjadi. Kenapa? Karena kecenderungan manusia kan ingin berada di tempat yang aman, sehingga seringkali mereka menghindari rasa takut, gitu, dengan berbagai alasan, dengan berbagai apa. Kenapa? Karena kita butuh melewati rasa takut itu. Ketika kita mampu melampaui rasa takut itu, tidak ada ketakutan lagi dalam diri kita, itu yang paling penting. Iya. Gitu. Banyak orang ya, seringkali ya itu tadi ada alibi-alibi, ada alasan-alasan pembenaran untuk tidak melalui rasa takut. Jadi Ya. secara pribadi, apa sih tujuan utama lu lah untuk mengadakan ritual pembukaan portal lintas dimensi? Intinya yaitu tadi, manusia bisa masuk ke dalam kondisi sakral. Kondisi sakral itu kondisi di mana artinya kalau misalnya kita katakan itu hipnosis, itu kondisi di mana sugesti masuk dengan sangat dalam, mampu merubah kondisi emosi dan mental manusia juga dengan sangat dalam. Kenapa? Manusia itu berubah karena ada momen-momen yang artinya memberi kesan yang mendalam. Itu yang membuat manusia berubah. Ada banyak hal yang artinya ya secara alami aja ada banyak hal yang membuat manusia berubah. Rasa sakit, ya kan? Merasa terhina, merasa artinya ketakutan. Itu bisa memicu sesuatu hal yang membuat manusia berubah. Itu intinya. Kenapa? Karena manusia ini kan perlu semacam ada loncatan emosi dan mental, loncatan spirit.
Nah, loncatan-loncatan tersebut sebenarnya itu yang mempengaruhi manusia. Yang bisa dikatakan kalau memang faktor nasib, ya nasibnya akan berubah. Ya, Kenapa? artinya Karena ada semacam loncatan. Ya artinya dengan ritual ini itu mengharapkan buat mereka peserta itu berubah. Artinya kan ini berarti kan merekayasa apa namanya? Momen. Ya. Merekayasa kalau misalkan kita itu bergulang-gulung dengan pengalaman kita di belakang yang seperti saat sekarang ini. Nah, pergulatan bergulang-gulungnya pikiran itu yang kemudian kita rekayasa atau lu rekayasa. Ya, itu momentum. Jadi memanfaatkan momentum, merekayasa momentum sehingga manusia masuk ke dalam kondisi sakral. Ada semacam pergeseran kesadaran, Bang. Ketika orang berada dalam kondisi sakral. Jadi ada suatu kondisi di mana tiba-tiba manusia itu melihat dunia atau melihat alam atau melihat apapun itu dengan cara yang berbeda. Ya. Gitu. Nah, ketika mereka melihat dengan cara yang berbeda, mereka akan merespon dengan cara yang berbeda. Ketika mereka merespon dengan cara yang berbeda, maka akan berubah. Artinya Pola hidup mereka yang pola lama. hidupnya akan berubah. Ini apapun yang terjadi terhadap dirinya juga akan berubah. Gitu. Nah ini juga yang mungkin artinya kan kita membangun di waktu kita buka portal gaib Anyar. di Anyar kan kita sebenarnya ingin membangun sebuah portofolio. Ya, artinya beberapa orang yang menjadi peserta dan itu harus menjadi bukti bahwa teknik ini atau rekayasa masuk ke dalam kondisi sakral ini itu mampu merubah orang. Nah, itu inti dari artinya dari kita di Anyar dan ini mungkin kabarnya saat ini, perkembangannya saat ini itu cukup luar biasa menurut saya. Ada berapa orang peserta pada waktu itu? Kalau nggak salah sekitar ada 12-an peserta ya. 12-an, tapi kan kita ada fokus yang kita memang ini, yang memang benar-benar kita Mereka mau berubah. Ya artinya yang memang benar-benar kita fokuskan. Kenapa? Karena memang mereka yang terhubung secara langsung dan mereka intens artinya terhubung dengan kita. Beberapa yang lain mungkin juga akan mengalami perubahan, tapi ada yang memang kita ingin perubahan itu yang signifikan, yang memang bisa dilihat secara fakta, memang mereka bisa merasakan perubahan-perubahan itu. Mungkin setelah artinya mungkin entah 1-2 minggu mungkin kita akan ke sana, kita akan minta testimoni mereka secara langsung bagaimana artinya perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka, bagaimana saat ini mereka memandang diri mereka, itu yang paling penting. Kenapa? Karena ketika kita berubah memandang diri kita, itu juga secara otomatis juga akan merubah kita. Ini yang paling penting. Lingkungan itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir tentang diri kita. Tapi ketika kita mampu merubah cara berpikir kita tentang diri kita, maka secara otomatis itu akan merubah diri kita. Sebenarnya lebih ke sana. Sekarang artinya siapapun yang ada di dunia ini pasti berpikir bahwa dirinya seperti ini, berpikir atau memandang bahwa dirinya seperti ini. Nah, itulah yang jadi kenyataan terhadap diri. Sebenarnya sesederhana itu. Bagaimana kita merubah, bagaimana kita memandang diri kita. Artinya kita memandang diri kita. Persoalannya untuk merubah itu seringkali juga tidak bisa sesederhana kita merubahnya begitu saja. Kadangkala ada beberapa fakta yang membuat kita tidak bisa merubah sesuatu hal terhadap diri kita sesederhana itu. Fakta, mungkin situasi, lingkungan, dan artinya pengaruh-pengaruh dari lingkungan itu sendiri yang sulit membuat kita merubah bagaimana kita berpikir tentang diri kita. Dari 12 orang yang peserta yang mengikuti kita itu, yang ikut juga kemudian ritual kita itu, dan secara intens itu kalau nggak salah itu ada 2 orang. Ada 2 orang. Pertama itu siapa? Kang Dit. Di daerah mana? Di Anyarnya langsung ya? Di Anyar deh. Bukan, dia di desa tapi masuk dalam kawasan. Masih ke kawasan Anyar. Apa terakhir yang pernah? Ya mungkin kalau saya secara langsung, artinya kan saya sudah menanamkan beberapa hal di dalam pikiran mereka. Artinya saat mereka dalam kondisi sakral, saya menanamkan beberapa kalau orang bisa mengatakan sugesti, ada juga yang bisa mengatakan itu doa, ada yang bisa mengatakan itu mantra, ada yang bisa mengatakan
entitas, ada yang bisa mengatakan bahwa yang saya masukkan ke dalam diri mereka ruh, jin atau segala macam. Itu kan artinya berbagai istilah-istilah yang digunakan orang sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan, sistem keyakinan. Ya. Ya. Nah, dua orang ini saya memasukkan, kalau bahasa saya, simbol dari Nyimas Purbasari, Spirit, simbol dari Nyimas Purbasari dan Lanjarsari. Bagi kalau orang percaya gaib mengatakan ini spirit, ya kan? Bisa juga orang mengatakan ini jin, bisa juga orang mengatakan ini makhluk gaib segala macam. Kodam. Iya kan? Nah, bagi beberapa orang yang ini bisa mengatakan bahwa itu makhluk imajiner. Terserah apapun namanya. Tapi simbol-simbol tersebut memiliki karakter-karakter yang dibangun sangat kuat. Mereka memiliki karakter masing-masing. Nyimas Purbasari itu karakter, di mana karakter Nyimas Purbasari itu adalah seorang pemimpin yang mampu menggerakkan orang, yang mampu mempengaruhi orang. Oke. Nah, itu Nyimas Purbasari. Dia memiliki karakter-karakter yang luar biasa. Karakter inti dia adalah pemimpin. Orang yang mampu mempengaruhi orang yang mampu menggerakkan orang yang mampu artinya membuat sesuatu hal yang luar biasa sebagai seorang pemimpin. Itu Nyimas Purbasari. Nyimas Lanjarsari berbeda lagi. Nyimas Lanjarsari itu simbol kegelapan. Simbol kegelapan itu ya bisa orang mengatakan kalau misalnya dalam pesugihan itu ular segala macam. Itu simbol kegelapan. Di sana ada sebuah ketakutan yang maha dahsyat. Nah, orang-orang yang artinya yang terhubung dengan itu kemungkinan di awal merasa takut, tapi ketakutan itu merasuki diri mereka dan ada unsur arti karakter di sana. Karakter orang yang menakutkan itu penting banget, memimpin untuk menghadapi artinya situasi atau apapun berada di dalam lingkungan itu. Artinya itu penting. Iya. Kenapa? Karena kalau beberapa orang ketika dalam politik daripada dicintai atau ini bagus ditakut. Nah, karakter Nyimas Lanjarsari itu karakter gitu. Artinya ada karakter di mana karakter itu memiliki kekuatan yang mampu membuat orang rasa takut. Ya. Terakhir kita kira-kira sekitar seminggu yang lalu kalau nggak salah. Ya, begini ya, abang juga kan berhubungan langsung dengan mereka. Mungkin, saya ingin tahu artinya bukan dari saya. Kalau dari saya ya karena saya bagian dari itu ya. Abang sendiri kan ini mungkin berhubungan dan mereka mungkin ini melakukan semacam konsultasi atau apa. Saya pengen tahu juga dari konsultasi atau apa mereka terhadap abang. Ya termasuk konsultasi juga. Yang intens, ya dua-duanya sih intens. Terutamanya Kang Din ini. Kang Din ini terakhir sekitar seminggu yang lalu dia telepon gua. Dia sedang dalam proses rujukan, ya. Untuk kembali lagi dengan istrinya. Mungkin proses ini sedang berjalan dan ketika gue tanya berapa kira-kira kemungkinannya, dia bilang cukup besar bang, sekitar 70, 80 bahkan mungkin 90%. Walaupun memang ada syarat tertentu, tapi perbedaan karakter yang gue rasakan itu ada pola suara yang lebih sebelum dia melakukan ritual kita ngobrol, kemudian sampai saat sekarang setelah dia ritual, kemudian gue sering intens memberikan satu masukan baru lah, saran-saran baru, dia harus membuat mereka tidak terjebak ke hal-hal yang lebih negatif. Karena bermain dengan hal seperti ini bisa juga cenderung juga ada beberapa hal ketika tidak ada mentor sering juga terjebak ke hal negatif. Malah ada juga kan yang sampai gila, stressing. Nah, Kang gini beda. Suaranya, cara dia ngomong juga berbeda, kemudian kepercayaan dirinya meningkat untuk bertemu dengan sesuatunya itu, mantannya itu bukan mantan lah tapi istrinya ya, meningkat dan kemudian dia lebih berani ngomong, dia lebih berani untuk bicara secara langsung tidak melalui perantara, dan sekarang lagi proses itu yang paling perubahan yang paling mendasar ya. Mendasar. Kenapa? Karena ini perlu diketahui oleh audiens juga, yang Kang Din satu ini dia dalam kondisi depresi waktu itu. Dia dalam kondisi depresi, dia bercerai dengan istri dia sendiri nggak tahu harus melakukan apa, harus bagaimana dalam kehidupan ini, selain dari menjalani hidup sehari-hari, ya kan.
Nah, saya artinya sebagai portofolio, saya ingin itu berubah dalam segala hal, Pak. Bukan hanya sekedar artinya dia akan kembali dengan istri. Kenapa? Karena kalau itu waktu itu saya bisa mengatakan bahwa ketika dia berubah ya istrinya ya akan tetap akan kembali, tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena persoalannya kan persoalan mereka internal, Iya. ya kan. Dan persoalan internal itu tentang Kang Din sendiri, Ya. ya kan. Nah, ketika Kang Din berubah, maka istrinya akan kembali. Bisa dipastikan juga salah. Tapi saya juga paham dengan hal-hal seperti itu. Ya, tapi Kang Din sendiri yang telepon gua ngomong secara langsung dia udah dalam proses untuk rujukan itu tadi, untuk kembali tadi. Ya. Nah, kemudian satu lagi kawan kita ini yang sering ngobrol sama kita, yang dekat sama kita itu Ratih. Ibu Ratih, ya, Ratih. Ratih ini kan seperti sama-sama kita ketahui dia pejuang, fighter. Boleh dikata dia itu tulang punggung keluarga juga. Dan dengan caranya dia berusaha untuk menghidupi keluarganya. Dan sekarang ini sekitar 4 hari yang lalu, gue telepon bahkan video call sama dia. Dia berada dalam satu tempat, ya, merenung dalam, tapi lebih ceria. Suaranya tidak seperti yang selama ini gue dengar. Ada keceriaan di situ, ada kebungahan, ada kegembiraan di situ. Kemudian ada ketenangan batin di situ. Kemantapan, jejak gitu ya, bahwa dan dia sendiri ngomong, bang nanti kalau gua ketemu lo bang, gua pengen banyak ngomong bang, ada yang berubah dalam diri gua bang, gua pengen ngomong sama lo. Itu yang terakhir ngomong. Nah, bagaimana menurut lo? Ya, artinya kan begini bang, setiap orang ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya dan itu masuk menyentuh bagian yang terdalam di dalam pikirannya, kalau itu kita katakan pikiran, bisa dikatakan batin. Ketika itu masuk ke dalam batin yang terdalam, maka itu akan berubah. Seni merubah orang, seni membangun orang kan seperti itu. Yang jadi persoalan kenapa kita harus merekayasa momen membuka portal gaib, artinya masuk ke dalam dimensi yang orang katakan gaib, segala macam itu kan sebenarnya kenapa? Karena alat bantu. Kenapa? Karena untuk merubah secara alami dengan kata-kata itu sulit. Kenapa? Karena manusia ini kan terbentuk sepanjang perjalanan hidup dia ini membentuk, Pak. Artinya mulai dia lahir, mulai dari artinya dari dia bertumbuh sampai dia dewasa, sampai dia ke titik hari ini, itu yang membentuk diri dia. Persoalannya kan kita tidak bisa memilih. Kita ini dibentuk oleh lingkungan yang bagaimana, Pak. Kita seolah juga tidak bisa memilih untuk artinya bagaimana kita akan dibentuk. Dibesarkan oleh orang tua yang bagaimana, orang sistem keyakinan yang bagaimana, dengan sistem keyakinan yang bagaimana, dengan artinya tingkat intelektual yang bagaimana, dan lingkungan ini yang paling kuat merubah manusia gitu kan. Nah, karena itu sudah menyatu, bahasa saya sudah mendarah daging, maka perlu momen untuk merubah manusia. Membongkar itu artinya meruntuhkan apa yang tertanam di dalam pikiran selama hidup manusia yang sudah mendarah daging. Nah, itu bagaimana artinya meruntuhkannya dan membangun spirit baru. Spirit sebagaimana simbol-simbol yang saya ceritakan, artinya spirit Nyimas Purbasari, spirit Nyimas Lanjarsari tersebut artinya. Nah, spirit itu masuk ke dalam diri dia. Bisa dikatakan orang itu kerasukan, Pak. Kalau kita sebut kerasukan, tapi kerasukan ini kerasukan dalam kondisi sadar, mereka membuat kerasukan. Kerasukan spirit ini tadi, kerasukan simbol-simbol ini tadi. Nah, kerasukan ini tadi itu akan merubah mereka. Intonasi nada bicara, Bang, yang akan berubah. Itu yang paling pertama. Kenapa? Karena manusia ini sangat tergantung dengan intonasi nada bicara. Materi pembicaraan boleh sama, tapi ketika intonasi nada bicara yang berbicara dengan orang yang berbeda itu akan mempengaruhi orang berbeda. Orang yang mendengar pun akan berbeda. Gitu. Itu dari intonasi nada bicara. Yang kedua dari sorot mata, Bang. Manusia itu nggak bisa nipu, itu sorot mata. Mau dia mengatakan dia baik-baik saja, ya kan? Mau dia mengatakan bahwa dia oke, mau mengatakan bahwa dia bersemangat, mau mengatakan bahwa dia percaya diri. Karena sorot matanya nggak memperlihatkan itu, nggak ada pancaran tentang rasa percaya diri, nggak ada pancaran tentang sebuah spirit yang kuat, nggak ada pancaran tentang artinya tentang sebuah kondisi emosi dan mental yang kuat. Itu masih ini
bahkan ratusan kilometer orang bisa mendeteksi. Inilah yang kadang-kadang yang menjadi rahasia. Misal, kita kalau dalam kondisi terpuruk, kita nggak usah berbicara dengan orang lain. Kita di dalam keluarga kita aja. Kita dalam kondisi terpuruk, kondisi emosi dan mental kita lagi down. Kita nelpon untuk pinjam duit sama keluarga kita, nggak dikasih, Pak. Pasti sulit. Iya, iya. Iya kan? Kenapa? Mungkin audiens spiritual Indonesia juga sebagian besar juga mengalami hal itu. momentum itu. Artinya di mana ketika berada dalam kondisi terpuruk atau dalam kondisi down, seolah semua serba sulit. Seolah orang berubah. Kita merasa bahwa orang-orang di sekeliling kita berubah, kok mereka berubah ya? Padahal kita yang berubah. Kita yang berubah, kondisi emosi dan mental kita merubah bagaimana orang bersikap terhadap kita. Gitu. Nah, ini yang membedakan ketika orang berada dalam kondisi emosi dan mental yang kuat, mereka seolah melakukan segala hal itu dengan penuh kemudahan. Seolah tidak ada hambatan. Nelpon yang ini oke, nelpon yang ini oke. Ketika membangun sebuah rencana, seluruh orang seolah-olah mendukung, sepakat, gitu loh. Beberapa orang yang mungkin dia ditargetkan sebagai investor dan bekerja, dan mereka memang benar-benar mau invest. Jadi soalnya serba mudah. Nggak usah jauh-jauh lah, kita aja lah. Mungkin lu juga pernah mengalami. Ketika lu bawa mobil dalam kondisi dompet kosong, itu berbeda dengan ketika lu bawa mobil dalam kondisi dompet penuh ya. Pasti, Bang. Pasti cara bawanya beda, cara apa namanya lu ngelihat sekitar juga beda. Padahal nggak ada yang merhatiin kita itu. Nggak ada. Nah, perubahan dan perbedaan itulah yang kemudian mempengaruhi lingkungan. Bagaimana akhirnya lingkungan menyikapi kita terhadap kita. Ya. Kita kalau dalam kondisi itu tadi itu, nelpon keluarga yang biasanya gampang-gampang aja kok jadi susah. Itu artinya kenapa saya bisa mengatakan itu, saya juga melalui itu, pengalaman-pengalaman itu. Ya, kita semua mungkin mengalami. Ya, mungkin sebagian besar orang juga pernah melalui proses itu. Gitu. Nah, dan saya yakin artinya dengan perubahan Rati, ya kan, dengan perubahan Kang Indi, itu juga akan berdampak terhadap bagaimana lingkungan mereka bersikap terhadap. Ya begitulah kemudian Kang Din mungkin berbicara dengan istrinya, kemudian cara penglihatan dengan keluarganya, dengan hal yang lain. Dan Rati juga cara pandang Rati melihat dunia, kondisi dunia juga tetap berubah kan? Berbeda. Iya. Berbeda itu pasti. Ya. Kan Ya. begitu. Oke. Apa rencana berikutnya dengan katakanlah ini suatu konsep yang luar biasa, apa rencana berikutnya? Satu, kita mungkin tetap kembali ke Anyar, mungkin juga melakukan semacam ritual di Anyar. Kenapa? Karena beberapa artinya mereka peserta yang ini, satu Bang, untuk membuat mereka benar-benar berubah, mereka harus melakukan semacam pembuktian. Oke. Nah, artinya mereka dua orang ini tadi ya, terutama ya. Dua orang ini terutama, dan beberapa orang kan ada beberapa orang juga yang akan kita undang, dan mereka akan kita artinya juga mungkin ada tambahan beberapa orang lagi ke depan, dan mereka akan menjadi objek bagaimana mereka, artinya bagaimana beberapa orang ini mempraktekkan perubahan diri mereka, dan itu mereka harus melihat buktinya. Nah, sesuatu yang terbukti sesuai dengan pengalaman mereka, artinya pengalaman mereka yang membuktikan bahwa apa yang ada di dalam diri mereka itu bekerja. Nah, itulah yang membuat itu akan menyatu dalam diri. Ya, gue sepakat itu. Artinya kalau mungkin selama ini itu baru asumsi, oh sekarang aku udah sakti, oh sekarang aku sudah ini, ya katakanlah demikian, batin aku udah kuat segala macam. Kalau disuruh hipnosis orang aja nggak bisa. Hipnosis itu ada tentang bagaimana mempengaruhi orang. Bagaimana kita mempengaruhi orang kalau diri kita sendiri belum memiliki kekuatan otoritas. Nah, otoritas inilah yang nanti akan kita praktekkan kepada mereka. Bagaimana mereka bisa artinya mempraktekkan itu nanti kepada orang-orang lingkungan yang kita tanda kutip kita nggak kenal, mereka sendiri yang bawa orang-orang. Oh iya. Iya kan? Mereka bawa. Kenapa? Kalau kita yang bawa, bisa saja orang ini kita yang perintahkan. Ya. Ada ini. Nah, biar mereka membawa orang, memilih orang-orang sesuai dengan ini, mungkin acak atau apa. Nah, mereka akan mempraktekkan
apa yang dinamakan kesaktian itu, Bang? Apa yang dinamakan kekuatan kebatinan itu, Bang? Apa yang dinamakan kekuatan emosi dan mental itu, Bang? Apa yang dinamakan kekuatan artinya sorot mata, intonasi nada bicara dan gerak tubuh, yang nanti mereka sendiri yang akan merasakan sebuah pengalaman, oh iya sekarang saya sudah berubah. Itu yang paling Ya. Dan tentu juga nanti akan ada kita konsep kita ini mungkin akan lebih disempurnakan lagi. Ya. Kemudian juga kemarin itu kan boleh dikatakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita karena problem utama itu kan tempat ya. momen di mana kita melakukan ritual, sementara di samping kita ada orang dangdutan. Dangdutan. Tapi Jadi itu juga kan hasilnya cukup bagus, apalagi ketika artinya berada di dalam momen yang memang benar-benar sakral. pas. momen pas. Eh, berarti nanti kita ke sana lagi ya, akan membuat satu Artinya gini, bisa kita targetkan mungkin 1-2 minggu. dua 1-2 minggu minggu ini kita akan ke sana lagi, kita akan hubungi beberapa orang dan mereka kita ini instruksikan untuk menyiapkan beberapa orang untuk bagaimana, kenapa? Karena ilmu, Bang. Ilmu itu yang memang benar-benar menyatu dan mendarah daging, mereka melakukan pembuktian. Tidak ada sesuatu hal yang mampu meruntuhkan yang namanya mental block. Yang mampu artinya meruntuhkan yang namanya artinya ini sebuah kondisi yang sudah mendarah daging kecuali sebuah pembuktian. Nah ini yang akan kita lakukan mungkin 1-2 minggu lagi di Anyar. di Anyar juga ya. Di Anyar, tetap di Anyar mungkin, tapi kita merubah tempat yang lebih ini lagi, lebih nyaman lah. Jadi berarti kan ada beberapa orang yang nanti ya setelah ritual kedua ini ada beberapa orang lagi yang dijadikan portfolio kan. Portfolio. Oke ya. Dan kemudian setelah beberapa kali kita mengadakan kemungkinan besar mungkin entah 2 kali entah 3 kali mengadakan ritual seperti ini, apalagi yang akan lu rencanakan dari ini? Satu, pertama ini harus kita sukseskan, mereka ini kita runtuhkan mental blocknya melalui momentum yang kita juga artinya yang kita ciptakan, dan bagaimana mereka artinya ini proses pembuktian dari apa yang orang katakan kesaktian itu. Nah, selanjutnya artinya ini nanti ini juga kita membuka kesempatan. Ya, ini tayang sebelum kita ke Anyar ya. Nah, ini tayang sebelum ke Anyar, berarti siapapun audien yang mungkin artinya tertarik untuk ini merasakan momentum yang sama, yang ingin merubah sebuah kondisi, mungkin terpuruk, mungkin apa, mungkin ingin lebih menarik, lebih berwibawa, lebih berpengaruh segala macam, mungkin bisa ikut artinya mendaftarkan diri melalui, nanti kasih link di deskripsi ya. Ini free? Hah? Ini kita masih free, ya kan? Kita masih free, sifatnya masih free, tapi biaya transportasi, biaya mereka menginap segala macam, makan mereka tanggung sendiri lah ya, bisa kita tanggung. Oh ya, kemudian Bu Feli itu ada beberapa kali kontak saya, dan mungkin dia kan penasaran pengen ikut, tapi dengan segala berbagai macam kondisinya, karena dia jauh di Jawa Timur sana. Hari ini kita mengundang Bu Feli ya. Bu Feli datang aja, nanti ketika harinya sudah kita tetapkan ya, sudah pasti harinya, nanti saya akan berikan tanggalnya. Nanti kasih link ini aja, link ini bikin grup khusus atau bikin ini di grup di Telegram khusus yang memang tetap aja di SI itu, tapi kita bikin kanal lagi, kanal yang lain lagi. Bikin di ininya ya, di kategorinya, siapapun yang mau ikut. Artinya gini, terlepas ada yang di ujung dunia, terlepas yang ada apa yang artinya entah itu di sebelah mana Indonesia, itu bukan persoalan. Ketika Anda tertarik, ketika ada artinya dorongan di dalam diri Anda untuk berubah, atau Anda mungkin selama ini tidak tahu bagaimana cara memulai untuk berubah, maka saya undang. Mumpung masih gratis. Setelah ini, kami akan membuka kelas dan itu berbiaya mahal. Nggak ada murah. Kenapa? Yang dirubah adalah nasib Anda. Nasib yang dirubah, masa murah? Iya kan? Sekolah bertahun-tahun, bro. Iya kan? Ya artinya, siapapun ya kalau seandainya rame ya silahkan rame di Anyar. Kita akan kembali ke Anyar. Kenapa? Karena ini juga karena ada proses pembuktian, kita mendapat kabar baik ya, ini para peserta di Anyar itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tapi artinya kan
ada hal yang memang ini nanti perubahan itu sampai ke nasib, Bang. Sampai ke artinya ya dari sisi finansial juga, Bang. Cuma kalau sisi finansial kan ada proses waktu. Proses waktu artinya mereka membangun usaha dan usaha mereka sukses dan itu proses Dan waktu. selama proses itu juga konsultasi sama kita juga gratis. Ya artinya untuk episode Anyer 2 kemarin kan Anyer 1, sekarang Anyer Anyer 2 itu masih dalam ini Membuat gratis. satu platform ya. Ya, gratis. Kenapa? Karena ini artinya memang masih gratis sampai kami memutuskan untuk membuka kelas secara resmi. Gitu. Saya kira itu aja. Itu aja ya. Oke, kawan-kawan, yang berminat silahkan nanti di Telegram ya. Kita akan tampung semuanya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.